Nur Oktavia, mahasiswa sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dan baru akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2025, yaitu Sekolah Rakyat. Dilansir dari website UNICEF, sekitar 4,3 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun di Indonesia tidak bersekolah. Anak remaja yang berasal dari keluarga miskin serta tinggal di daerah terpencil dan tertinggal di Indonesia ini paling berisiko putus sekolah. Menjawab permasalahan pendidikan ini, pemerintah meluncurkan program pendidikan baru yang diberi nama Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial atau Kemensos direncanakan sebagai sebuah solusi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses yang penuh dalam menduduki bangku sekolah. Sekolah Rakyat adalah upaya dari pemerintah yang dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu atau miskin ekstrim. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Tak hanya pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga menyediakan fasilitas lain yang mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru. Harapannya, Sekolah Rakyat ini mampu meningkatkan kualitas hidup dan masa depan anak-anak tersebut, sehingga menjadi salah satu peluang untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat yang dicanangkan sebagai langkah baik untuk pemerataan akses pendidikan tentu saja memiliki tujuan yang mulia. Sekolah Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, memutuskan rantai kemiskinan melalui pendidikan, dan juga menghasilkan generasi yang lebih baik dan berdaya saing. Saat ini, pemerintah akan mulai menjalankan program Sekolah Rakyat pada Juli 2025 di 53 lokasi di berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan juga Papua. Pendaftaran siswa dilakukan secara selektif, khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang terdata pada Desel 1 dan Desel 2 dalam DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang mencerminkan bahwa mereka berada pada kelompok ekonomi terbawah. Seleksi meliputi verifikasi ekonomi, tes akademik, lalu psikotes, dan tes kesehatan. Sekolah ini akan menggunakan sistem asrama atau boarding school dan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memantau aspek gizi, kesehatan, IQ, dan lainnya. Nah, hasil pengukuran ini direncanakan akan dilaporkan kepada wali murid, orang tua murid, dan publik dalam setiap semester. Selain membuka pendaftaran bagi siswa, pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat melalui rekrutmen terbuka oleh Kementerian Sosial. Seleksi mencakup uji kompetensi, wawancara, dan penilaian empati sosial. Guru yang lolos akan mengikuti pelatihan intensif selama sebulan. Penempatan guru disesuaikan dengan kebutuhan dan diupayakan dekat dengan domisili masing-masing. Kemudian untuk kurikulum, proses pembelajaran Sekolah Rakyat mengacu pada kurikulum pendidikan nasional yang pada hal ini mencakup mata pelajaran formal. Namun, terdapat pula materi tambahan yang dirancang secara khusus untuk memperkuat pembentukan karakter, jiwa kepemimpinan, rasa nasionalisme, serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan siswa di lingkungan mereka. Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan memiliki model multi-entry dan multi-exit. Sekolah Rakyat dirancang berbeda dari sekolah formal pada umumnya. Salah satunya
melalui penerapan sistem multi-entry dan multi-exit yang memungkinkan siswa untuk masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Sistem ini memberi fleksibilitas agar anak-anak dapat bergabung sesuai dengan kesiapan dan kondisi mereka masing-masing. Namun, seperti dijelaskan oleh Abdul Muti, multi-exit bukan berarti siswa bebas keluar kapan saja, melainkan siswa dapat menyelesaikan pembelajaran berdasarkan capaian individu tanpa harus disamakan dengan siswa lain. Fokus utama dari pendekatan ini adalah memastikan setiap siswa mencapai kompetensi yang ditargetkan dan mengalami pembentukan karakter secara utuh, terutama melalui pembinaan yang berlangsung di asrama. Sebagai salah satu program pengembangan masyarakat, sekolah rakyat haruslah mencakup 3 hal penting supaya dapat dikatakan cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 3 hal penting ini yaitu berkelanjutan, representasi kebutuhan masyarakat, dan pemberdayaan. Pertama, dari aspek keberlanjutan, sekolah rakyat ini menunjukkan potensi kuat karena dikelola langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia di berbagai sentra dan balai. Meski begitu, keberlanjutan jangka panjangnya tetap sangat bergantung pada komitmen pendanaan, pengawasan, dan evaluasi rutin. Yang kedua, secara representatif, sekolah rakyat jelas merespon kebutuhan masyarakat miskin ekstrim yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan. Penggunaan data DTSEN sebagai dasar seleksi menunjukkan pendekatan berbasis data untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Lalu, yang ketiga, dilihat dari aspek pemberdayaan, program ini dirancang untuk memberdayakan baik siswa maupun guru. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya diberi akses belajar, tapi juga dipersiapkan untuk mandiri melalui pendidikan karakter dan keterampilan. Para guru yang dilibatkan juga mendapatkan pelatihan intensif agar mampu menjadi pendamping yang membentuk potensi siswa secara menyeluruh. Dengan keunggulan yang dimiliki, harapan dari program sekolah rakyat sangatlah besar, yaitu untuk memutus rantai kemiskinan, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga menciptakan generasi muda yang tangguh dan kompetitif, terutama dari wilayah-wilayah yang tertinggal. Namun, di balik perencanaan sekolah rakyat yang memiliki banyak keunggulan dalam memberdayakan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, apabila dianalisis atau digali secara lebih dalam, terdapat beberapa potensi masalah yang perlu diantisipasi. Dari aspek ekonomi, sekolah rakyat berpotensi mengalami masalah pendanaan jangka panjang. Program ini sangat ambisius, melibatkan banyak komponen seperti asrama, makanan, lalu perlengkapan, serta pelatihan guru. Jika kedepannya terjadi perubahan kebijakan atau prioritas anggaran pemerintah, ada risiko program ini kekurangan dana atau bahkan dihentikan. Ini bisa sangat disayangkan, terutama jika siswa sudah berharap banyak pada program yang ternyata tidak mampu bertahan lama. Dari aspek sosial, salah satu isu yang mungkin muncul adalah segregasi sosial. Karena sekolah rakyat hanya menampung anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan berdasarkan seleksi ketat, ada potensi terciptanya pembelahan identitas antara siswa lulusan sekolah rakyat dan siswa dari sekolah reguler. Di satu sisi, mereka mendapatkan perhatian dan fasilitas lebih, tapi di sisi lain, mereka bisa dipersepsikan berbeda, baik oleh masyarakat maupun oleh diri mereka sendiri. Hal ini bisa menimbulkan semacam jarak sosial, bahkan diskriminasi terselubung dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Masalah ini
berkaitan erat dengan risiko stigma sosial. Ketika anak-anak ini dikenal sebagai produk bantuan pemerintah, ada kekhawatiran bahwa mereka tidak akan dilihat sebagai individu dengan potensi dan kapasitas, tapi hanya sebagai penerima bantuan. Stigma semacam ini dapat mengikis rasa percaya diri mereka dan dalam jangka panjang bisa mempengaruhi partisipasi sosial maupun kesempatan kerja mereka di masa depan. Kemudian, tantangan lainnya adalah ketimpangan akses. Sekolah rakyat memang dirancang untuk kelompok yang paling miskin. Tapi, karena kapasitasnya terbatas dan seleksinya cukup ketat, tetap ada banyak anak dari keluarga kurang mampu yang mungkin tidak lolos. Ironisnya, mereka tetap tidak mendapatkan pendidikan berkualitas, padahal sama-sama membutuhkan. Ini bisa memperpanjang siklus ketidaksetaraan dalam pendidikan dan sosial, karena hanya sebagian kecil dari kelompok miskin yang tertangani secara intensif. Untuk mencegah terjadinya potensi masalah tadi pada aspek ekonomi, pemerintah mungkin dapat menjalin kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga internasional seperti UNICEF atau lembaga CSR dari perusahaan nasional. Hal ini untuk mendukung keberlanjutan anggaran. Selain itu, transparansi pengelolaan dana dan pelibatan publik dalam pemantauan bisa meningkatkan akuntabilitas dan dukungan terhadap program ini. Selain itu, untuk mencegah masalah sosial yang mungkin saja terjadi, pemerintah perlu lebih memperhatikan aspek sosial dan psikologi siswa, bukan cuma pendidikan formalnya saja. Misalnya, lewat kegiatan yang membuat mereka percaya diri dan merasa setara dengan siswa dari sekolah lain. Lalu menekankan kepada siswa bahwa skill adalah yang utama. Persepsi dari masyarakat bisa dikubur melalui skill yang bagus. Lalu, agar tidak semakin terpisah dari lingkungan luar, mungkin dapat dibuat kegiatan bersama atau kolaborasi antara sekolah rakyat dan sekolah-sekolah reguler. Buat semacam acara gabungan atau lomba supaya anak-anak bisa berinteraksi lebih luas. Untuk menghindari ketimpangan, kedepannya pemerintah juga bisa menambah kuota secara bertahap atau membangun versi sekolah rakyat yang lebih terbuka agar semua anak yang tidak memiliki akses pendidikan karena biaya mampu mengenyam pendidikan melalui sekolah rakyat. Sebagai penutup, sekolah rakyat merupakan langkah progresif dalam menjawab ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan fokus kepada anak-anak dari keluarga miskin, yaitu miskin ekstrim, program ini berpotensi menjadi penggerak dalam perubahan sosial jangka panjang. Namun, agar program ini benar-benar berdampak, keberlanjutan, dan inklusif, aspek sosial psikologi siswa perlu terus diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga komitmen, membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, serta mendengarkan suara dari berbagai pihak agar sekolah rakyat tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan yang lebih adil dan setara bagi seluruh anak bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.